Indonesia memang mengalami kekalahan saat melawan Australia. Kekalahan yang pastinya sangat disesalkan karena di awal-awal laga, tim Garuda bisa langsung menekan dan bahkan mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya, penalti yang dieksekusi oleh Kevin Dix tidak masuk karena bolanya mengenai mistar gawang. Dan mungkin berkat momen tersebut, mental dari pemain timnas sedikit down, apalagi ditambah dengan gol demi gol yang terus dicetak oleh Australia. Hal inilah yang membuat Kevin Dix merasa bersalah dan mungkin dirinya tak menyangka jika tendangan penaltinya gagal membuahkan keunggulan untuk tim Garuda. Setelah pertandingan, wajah kesedihan pun terlihat pada diri Kevin Dix. Untungnya, dirinya langsung dikuatkan oleh pemain, salah satunya adalah Ole Romani. Dan untuk itu, inilah cerita usai Indonesia dikalahkan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Iya, nasib apes benar-benar dialami oleh Kevin Dix saat dirinya bermain untuk Indonesia. Yang pertama, ia harus mengalami cedera waktu Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 4-0. Padahal laga tersebut adalah pertandingan yang spesial baginya. Karena itu, adalah debut pertama kali bagi Kevin Dix bersama tim Garuda. Dan yang terbaru, pemain berusia 28 tahun tersebut harus kembali menerima kenyataan saat tembakan penaltinya gagal membuat Indonesia unggul atas Australia. Momen yang pastinya sangat mengejutkan, karena sebelumnya Kevin Dix dikenal sebagai ahlinya tendangan penalti. Buktinya, dirinya selalu dipercaya sebagai algojo utama di FC Copenhagen. Dan hampir dipastikan penaltinya selalu masuk ketika bermain untuk klubnya tersebut. Kegagalan Kevin Dix saat mengeksekusi penalti menjadi awal petaka bagi timnas Indonesia. Karena setelahnya, gawang Martin Pas dibobol sebanyak 5 kali oleh pemain Australia. Sementara Indonesia hanya bisa membalas lewat gol dari Ole Romani. Dengan hasil tersebut, membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin berat. Karena jarak poin mereka dengan peringkat kedua semakin jauh. Kini target realistis yang bisa dikejar timnas adalah finish di posisi ketiga atau keempat. Wajah kesedihan pemain timnas usai pertandingan. Setelah pertandingan, para pemain dan staf pelatih langsung keliling lapangan untuk memberikan apresiasi kepada fans Garuda. Dari raut wajah antar pemain, kebanyakan terlihat sedih, termasuk Kevin Dix. Untungnya, pemain berusia 28 tahun tersebut coba dikuatkan oleh Nathan yang berjalan di sampingnya. Tak hanya Nathan, para pemain Indonesia juga coba menguatkan Kevin Dix, termasuk Ole Romani, yang kebetulan juga berada di dekat Kevin Dix. Dengan momen seperti itu, semoga Kevin Dix melupakan kegagalannya mengeksekusi penalti dan mengalihkan fokusnya untuk pertandingan selanjutnya, yakni melawan Bahrain. Perjuangan Ole Romani, kakinya sampai pincang.
Sisi positif yang bisa kita ambil di pertandingan melawan Australia adalah akhirnya timnas Indonesia memiliki striker house goal yang bisa diandalkan. Dia adalah Ole Romeni, pemain yang langsung mencetak gol di laga debutnya. Sayangnya, gol dari Romeni adalah gol hiburan karena Indonesia harus menyerah dari Australia dengan skor 5-1. Namun tak masalah, paling tidak gol tersebut bisa membuat Ole Romeni semakin percaya diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Tapi sebelum menatap laga selanjutnya, fans Indonesia kini dibuat was-was dengan kondisi Ole Romeni. Itu terbukti ketika pemain Oxford tersebut terlihat pincang waktu berjalan menemui fans Garuda yang hadir di stadion. Fans Indonesia jadi sorotan media, setia, dan paling kreatif. Jika kalian pecinta Liga Inggris, mungkin kalian pernah lihat fans Manchester United yang langsung pulang ketika MU kalah dari lawannya. Tapi mereka pulang ketika pertandingan belum selesai. Hal inilah yang membuat fans MU sering menjadi bahan bercandaan dari fans lain. Tapi soal meninggalkan stadion, hal ini tidak berlaku untuk fans Indonesia. Buktinya, mereka terus bertahan di stadion meski Indonesia dibabat oleh Australia dengan skor 5-1. Momen yang semakin menunjukkan jika fans Indonesia adalah fans yang setia. Hanya setia, fans Indonesia juga dikenal sebagai fans yang paling heboh dan kreatif. Buktinya, mereka sampai mengundang media luar negeri untuk diberi kesempatan melakukan liputan secara langsung. Intinya, meski kalah dari Australia, fans Indonesia telah berhasil memerahkan kota Sydney yang notabene adalah markas dari tim The Socceroos. Sementara itu, usai dikalahkan Australia, Patrick Kluivert mengaku kecewa. Dirinya juga minta maaf kepada semua orang yang selama ini terus mendukung timnas Indonesia. Saya pikir kami bertarung seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala kami. Tetapi, saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tetapi untuk semua orang yang mendukung kami, kata Kluivert usai pertandingan. Lebih lanjut, kekalahan timnas Indonesia ternyata juga diikuti oleh timnas Bahrain, di mana wakil Timur Tengah tersebut baru saja dikalahkan Jepang dengan skor 2-0. Hasil yang membuat Indonesia berada di posisi keempat. Posisi itu bisa kembali berubah tergantung hasil dari pertandingan antara Arab Saudi melawan Cina, yang mana jadwalnya menjadi yang paling terakhir dibandingkan dengan tim-tim di grup C lainnya. Jadi itulah cerita soal Kevin Dix hingga kreativitas fans Indonesia yang mendapatkan sorotan dari media luar negeri.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.